pergi pagi sampai malam. Begitulah kondisi hidup ibu ini sehari-hari. Jadi dengan pendapatan bapak sebesar 50.000 sehari, terus ada ditambah lagi oleh anak ibu, Iya. itu untuk membeli kebutuhan rumah tangga, Bu. Cukup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wafa dimanapun Anda berada, hari ini saya sedang dengan Ibu Habibah, salah satu warga Jempit, Kecamatan Darul Marah. Ibu ini merupakan salah satu saudara kita yang mungkin taraf hidupnya masih kurang atau dapat dikategorikan sebagai fakir miskin. Saya ingin sedikit bertanya-tanya pada Ibu, boleh Bu ya? Boleh. Boleh. Terkait dengan masalah kondisi hidup Ibu selama ini, terutama masalah ekonomi dan mungkin masalah kehidupan Ibu. Ibu kan sudah sakit ya? Iya. Nih Ibu nih, kenapa ini Bu? Operasi. Operasi kenapa? Nggak tahu, katanya DNTN nggak ada. Oh gitu. Jadi Ibu berapa orang tinggal di dalam Rumah ini Empat orang. Berempat. dua. Anak dua. Iya. Ada bapak. Bapak kerja. Enggak tentu ada ini tadi ada. Oh, kerja. Iya, Kerja ada. tapi nggak menentu gitu. Enggak, kok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Biasanya kerja apa Bu? Apa yang disuruh? Oh, apa yang disuruh? Contohnya? Kadang-kadang ada tanah timur, Oh. angkat tuh, kok ada orang bersihin rumah, Oh, campur rumput. berarti bisa Boleh. kita katakan bapak itu kegiatan sehari-harinya menunggu Iya. ada orang yang meminta jasa beliau. Contohnya mungkin tarik tarik tanah timbun atau membersihkan rumah, membersihkan rumah dan macam-macam. Rumput, kan. Biasanya berapa di ongkos Ibu, Bapak? Kadang-kadang dikasih 50. Kasih 50, tapi nggak menentu ya. Nggak ada, kalau nggak ada yang penentu yang kasih makan yang anak yang tua. Oh, yang kasih makan anak yang tua. Anak yang tua kerja apa? Itulah kena tukang. Kenet. Oh, kenet tukang ya. Berapa lah satu Ibu hari. ini juga punya 2 orang putra yang tua, sudah tidak sekolah dan juga belum berkeluarga. Aktivitas sehari-harinya sebagai kenet. Jadi dari 50.000 itu nanti dikasih ke Ibu untuk belanja, Bu ya. Iya. Untuk Nggak belanja. bisa jalan kan belanja sendiri. Oh, dulu Ibu pernah kerja. Pernah nyuci sama orang. Oh, Ibu ini juga sebelum sakit, sebelum divonis DM oleh dokter, beliau juga pernah menyuci sebagai buruh cuci di rumah orang. Kadang-kadang malam pulang deh. Oh, jadi pergi pagi sampai malam. Begitulah kondisi hidup ibu ini sehari-hari. Jadi dengan pendapatan bapak sebesar 50.000 sehari, terus ada ditambah lagi oleh anak ibu, Iya. itu untuk membeli kebutuhan rumah tangga, Bu. Cukup, Bu? Enggak cukup, kadang-kadang ada orang kasih. Oh, ada juga dikasih oleh tetangga. Itu yang tempat saya yang menyuci. Oh, ibu ini juga sering diberikan ala kadarnya oleh tempat ibu ini menyuci. Jadi istilahnya itu buah tangan lah Bu ya. Iya. Setelah pulang menyuci ibu diberikan beras, sayur seperti itu ya, Iya. ikan seperti itu Bu ya. Mulia sekali Bu. Tapi sekarang itu sudah tidak didapatkan lagi karena memang ibu ini juga sudah tidak beraktivitas lagi karena kebetulan sudah sakit. Selanjutnya ibu ini apa nih? Apa nih Bu? Semua. Sumur. Oh, berarti ibu sini, yuk kita lihat sumurnya. Oh, Nggak bersihin. oh berarti ini adalah tempat aktivitas ibu Masak. masak. MCK ini juga ada MCK-nya. Aduh, ini kurang layak, sangat disayangkan ya. Kita sangat mengharapkan bantuan dari para dermawan atau pemerintah mungkin bisa membantu minimal untuk sanitasi dan untuk mencuci. Masih menggunakan ini Bu ya, air sumur ya. Ayo semua. Air sumur. Kalau minum isi ulang. Isi ulang dan yang belakang. Ini rumah milik sendiri Bu. Enggak, rumah mama dulu. Oh, Mama warisan. tuanya. Warisan ya. Rumah sendiri nggak ada buat, belum kan. Belum buat. Nggak ada. Kok di dalam rumah buat saya datang nggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa ya. Enggak, itu orang kasih semua. Oh, itu orang kasih semua. Oh, itu pemberian Bu ya. Oh, di dalam ini pemberian semua. Orang kasih. Oh, Orang ya, ya. kasih udah dibeli punya yang baru. Ya. Diokor semua. Alhamdulillah juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah meringankan atau memberikan barang-barang yang mungkin sudah tidak digunakan tapi masih layak pakai, dan itu juga saya yakin itu sangat bermanfaat bagi ibu ya. Sekarang nggak pergi lagi, nggak ada lagi kan. Oh, sekarang sudah tidak pergi Kasih lagi. lagi, kasih untuk orang lain. Seperti yang dapat kita lihat ini rumah ibu Iya,
Iya. Habibah. Ini ada beberapa furniture, tapi ini bukan dibeli oleh ibu, tapi di hasil pemberian orang lain. Alhamdulillah karena beliau sangat ringan tangan menyuci. Jadi ketika tempat beliau menyuci, mereka membeli barang-barang baru, barang-barang lama yang masih bisa dipakai diberikan kepada Ibu Habibah. Ini juga bentuk kedermawanan masyarakat di seputar daerah Jempit ini ya. Iya. Nyucinya di Jempit ya. Iya, jemput dusun abadi. Oh, dusun abadi. Ibu Habibah kan juga menerima bantuan dari Proabes ya. Pak Bes, ada. Proabes ya, yang dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Iya. Ya, sebesar 1 juta lapang ya. Nyepot. Ya, ya, ya. 1 juta 800 Ya, ya. ini sade ini. Oh ya, itu uangnya untuk apa Bu? Kadang-kadang untuk berobat. Untuk beli obat. Oh, Untuk makan. beli obat ini. Mm-mm. Untuk makan, untuk beli Iya. obat, untuk makan ya. Yang beli apa-apa nggak ada. Nggak ada, memang nggak cukup ya kalau Iya. saya pikir ya, karena jangankan untuk membeli yang lain, untuk beli makannya kadang susah Bu ya. Kurang, iya. Kurang ya. Ntar saya nggak minci lagi kan. Ya. Ini kalau untuk kebutuhan hidup sehari-hari, alhamdulillah ada Bu, walaupun kurang, masih kurang ya. Ada anak itu kan. Ada anak, ada dibantu oleh anak ya. Mungkin yang lain Bu ya, seperti tempat mandi ini kalau Oh, itu nggak sanggup. nggak sanggup buat Bu ya. Rumah aja toilet orang dia kasih-kasih. Oh ini tripek, oh ditempel-tempel Bu ya. Orang Oh. kasih. Ya, kita dapat saksikan rumah Ibu Habibah ini tripod yang ditempel-tempel ala kadarnya, yang penting tidak kena angin Bu ya. Iya, orang. Tidak masuk angin. Sebelah sana kan masih ada lubang. Oh, berlubang-lubang rumahnya ya. Beginilah kondisi hidup Ibu Habibah. Kita sangat mengharapkan para dermawan dimanapun kita berada, mungkin di rezeki kita ada hak-hak orang lain yang perlu kita salurkan. Salah satu contohnya adalah Ibu Habibah, mungkin bisa kita bantu, kita buatkan WC-nya supaya lebih layak, sanitasi airnya supaya lebih sehat. Dan ini rumah ini juga tidak layak huni karena sistemnya cuma asal tempel-tempel saja. Inilah kondisinya. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini bisa menyedekahkan sedikit hartanya demi kemanusiaan, dan juga ini juga menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia agar masyarakat miskin juga memiliki harapan dan juga merasakan bagaimana sih hidup layaknya seperti orang-orang yang kaya. Walaupun tidak kaya, mereka yang penting dapat makan 3 kali sehari udah cukup ya. Dan mereka mendapat tempat rumah yang layak dalam arti ada ventilasi udaranya dan tempat minumnya, MCK-nya juga layak. Artinya supaya kesehatan mereka bisa terjaga seperti itu. Mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan Bu, sini lagi dekatin lagi. Apanya tempat? Mungkin sampaikan Mengenai kepada program siapapun, ini. mungkin Ibu mengharapkan bantuan dari siapapun, bantuan apa yang Ibu harapkan seperti itu. Sini Bu. Rumah lah. Silakan ngomong aja Bu. Iya, rumah deh. Oh, Ibu ini Rumah lah yang nggak tanggung ini kan. Ibu ini sangat mengharapkan apabila ada orang yang mau membantu rumah beliau, minimal bisa direhab lah, atau MCK-nya direhab. Dan alhamdulillah kalau ada yang mau bangun baru. Iya. Ya Bu ya. Mana tahu kita Bu, kan rezeki orang kan kita nggak tahu, dengan mungkin dengan doa Ibu nanti kan orang Alhamdulillah kan. seperti itu ya. Terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk wawancara Ibu. Insya Allah wawancara ini dapat menggugah hati para orang kaya. Ramai Bu, tapi orang kaya yang peduli itu yang nggak ramai. Mungkin ada yang peduli tapi mereka tidak tahu kemana mereka harus menyalurkan bantuan. Jadi insya Allah dengan video ini nanti bisa sampai ke telinga-telinga orang yang berada, dan itu akan menggerakkan hati mereka untuk membantu.